Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan. Kali ini kita akan membuat pisau bushcraft atau pisau survival. Kita membuat berbahan bajaber ya kawan. Ini bajabernya sudah saya tempa kemarin dan ini tinggal menempelkan polanya. Ini saya mencoba dengan pola yang di print. Kita kasih lem, lalu kita tempelkan polanya seperti ini. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian juga ya, agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Mari berbagi pengalaman dan hal menarik lainnya yang ada di dunia ini. Oke, sekarang masuk proses penggerindaan. Ya, kita potong-potong pakai gerinda seperti itu sesuai pola. Jadi setelah bahannya saya tempa untuk mendapatkan tingkat ketebalan yang saya inginkan, lalu saya hanya membuat pola lalu memotong-motongnya seperti ini ya kawan. Nanti terus prosesnya full digerinda. Kalau tidak salah ketebalannya sekitar 5 mm atau kurang lebih segitu. Saya tidak punya alat pengukur apa itu ketebalan stretch mat atau apa itu, saya nggak punya itu. Kita potong-potong seperti itu. Oh ya, ini nanti kita menyepuhnya menggunakan hamon clay. Kita belajar lagi membuat hamon, tapi dengan bahan yang ya saya buat seperti video-video awal ya. Bahannya bisa nanti disimak di video-video yang awal-awal itu. Panjang total pisau ini kira-kira 21 cm ya kawan. Tadi lupa, saya nggak lihat di kertasnya itu, asal gunting saja potong gitu. Dengan lebar 3,5 cm. Itu bagian yang paling lebar ya kawan. Nanti kita ya full gerinda kawan. Setelah dipotong-potong seperti itu, ini bentuknya semuanya digerinda saja. Karena kita akan membentuk ya bevel yang lumayan tajam nanti, tidak terlalu langsam kawan. Banyak yang menanyakan kenapa kok udah lama tidak menempa ya. Saya apa itu ya, mohon maaf, masih mengerjakan ya banyak servis-servis alat pertanian itu. Jadi untuk bikin video itu saya jadi jarang gitu. Dan kadang kalau sudah di tempat kerja itu mau bikin video itu kelupaan. Artinya ya saya bikin sendiri. Nata-nata alat itu lumayan ribet ya kawan. Tapi ini insya Allah ya akan sering tayang kita. Oke, kita potong-potong seperti itu kawan. Itu dipotong kecil-kecil seperti itu agar mudah saat kita memotongnya kawan. Kita belah-belah kecil-kecil, nanti saat kita memotong dari arah yang sisi panjangnya itu akan terpotong sedikit demi sedikit.
Jadi saya rasa lebih mudah. Ya, kita lanjut memotongnya dari bagian yang itu ya kawan. Nanti akan terpotong kecil-kecil. Kalau terpotong kecil-kecil itu mudah kawan, gerinda kita tidak sampai tercepit karena itu bentuknya agak sedikit melengkung. Selain tidak sempat bikin video sendiri, saya juga ya kawan, kesibukan belajar. Saya ini masih siswa juga, tapi sekolah kejar paket C biar pinter, banyak tugas juga. Oke, ini kita pegang menggunakan magnet ya kawan, agar nyaman saat digenggam. Ini magnet bekas sound Sinten yang kita dapat dari ya tempat rosok kawan, itu enggak ada sekilo, itu sekitar 6.000 harganya di tempat rosok. Ya lumayan enak buat nempelin pisau yang kecil seperti itu. Ya, kita rapikan sesuai polanya. Oke, kita lanjut lagi menggerinda sampai ya tangan kita pegel. Tapi yang namanya bekerja karena hobi itu tidak ada capeknya ya kawan. Kita akan dengan senang hati melakukannya, walau menemukan kesulitan yang cukup sulit, kita akan dengan senang hati mencari solusi untuk mengatasi kesulitan itu.
Ku coba untuk bertahan dalam kisah ini, tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Oh iya, dalam video ini nanti saya akan pertama kalinya menggunakan alat baru saya. Nah, silahkan simak alat baru saya ini. Ya, sangat keren kawan. Itu hasil kreasi ya, niru dari YouTube, bekerja sama dengan tukang las yang ada di video sebelumnya. Itu mas tukang las. Setelah kita dapat bentuknya nanti, kita akan membakar lagi pisaunya ya kawan, agar nanti lebih mudah lagi saat proses pengerindaan, dan saat nanti penyepuan pisau tidak akan melengkung atau bengkok. Ya, kita beri lubang dulu. Ini lubang untuk pin ya kawan. Nanti kita akan membuat gagang yang dipin. Ya, karena kita tidak punya bor ya kawan, kita lubangi secara manual saja, lebih mudah daripada mengebor ya kawan. Itu mata bornya itu mahal kawan. Ya, saya pernah beli yang lumayan mahal untuk ukuran mata bor itu, tapi nggak bisa mengebornya itu nggak lubang-lubang ya, jadi saya pakai cara manual saja. Nah, karena lengan saya seperti paha, saya lebih cocok melakukan baku hantam daripada menggerinda. Oke, ini saya sudah diamkan di dalam api semalaman ya kawan. Kita biarkan di situ semalaman agar lebih mudah lagi diproses untuk pembentukan, dan yang lebih enaknya lagi agar tidak bengkok saat nanti kita sepuh. Ini namanya proses menormalkan besi kalau nggak salah di YouTube itu. Oke, setelah kita bersihkan lalu kita amplas. Ini yang saya ceritakan alat baru saya kawan, namanya amplas. Ini menggunakan dinamo. Ya, ukurannya nggak tahu saya, ini yang buatkan adik saya bekerja sama dengan mas tukang las yang kemarin. Saya tinggal pakai saja. Jadi saya ini pertama kali memakai ini, jadi ya kurang begitu paham. Saya nggak tahu ini bisa lebih dikencangkan lagi atau putarannya lebih cepat, itu saya belum tahu. Tapi yang jelas saya coba dulu pakai. Nanti kalau sudah bisa, kita tempatkan di tempat khusus tersendiri agar mudah untuk digunakan. Ya, hasilnya seperti itu kawan. Ini untuk meratakan, membentuk. Masih di sini menunggumu, berharap cinta kita bersatu. Ini amplasnya kita menggunakan nomor 120 ya kawan. Kayaknya kurang kasar ini untuk
apa itu, mengikis seperti ini. Kita seharusnya lebih bagus itu dari awal itu ya pakai yang kasar dulu agar lebih mudah untuk melibas bagian-bagian yang menonjol dan kasar. Lain waktu kita akan mereview mesin amplas ini ya kawan, bagian part-partnya dan cara kerjanya, karena saya juga belum terlalu hafal ini cara kerjanya ini. Menurut saya ya masih agak takut-takut gitu. Ya, jadinya seperti itu. Oke, setelah kita gerinda membentuk sudut ketajamannya, kita lapisi dengan clay. Clay ini ya sama seperti video-video kita sebelumnya, bahannya sama, cuma ini saya simpan ya sejak dari video saya buat clay itu ya agak banyak itu ya, sama seperti tanah yang saya buat membuat tungku ya, bahannya itu sama. Nah, kita gunakan buat clay. Nanti saya eksperimen lagi pakai mungkin ya, kayaknya itu yang baik itu dari apa itu, batu asan itu loh, yang bluduannya apa itu, bluduannya itu bahasa Indonesianya apa, pokoknya sisa asan itu. Jadi batu yang dihaluskan dengan cara menggesek-gesek gitu. Nanti kita akan coba pakai batu yang itu, tapi kita ya sekarang ini mencoba ya pakai ini. Kita coba terus sampai kita tahu kelemahan dan keunggulan bahan yang kita gunakan ini. Ini eksperimen saya pertama dengan ya bahan-bahan yang seadanya. Kita buat polanya. Memakai clay ini bertujuan untuk menahan air pada saat dicelupkan, agar yang apa itu, yang cepat dingin itu di bagian mata bilahnya saja kawan. Itu membuat mata bilahnya itu keras, dan bagian yang dalam itu masih lumayan lunak. Ya, kita bersihkan bagian yang tidak kita inginkan. Ya, kita bikinnya seperti itu ya, asal-asalan kawan. Yang penting kita nanti bisa tahu karakter bahan kita, lalu di kemudian hari kita bisa membuat adonan clay atau membuat teknik hammer itu yang lebih baik. Oke, saatnya kita bakar seperti itu, kita ratakan nanti sampai bagian mata bilahnya berwarna merah. Oke, ini kita bakar. Proses bakar sengaja saya memfokuskan kamera pada tempat celup-celupannya ya kawan, tempat airnya, karena ya bakarnya sama aja ya kawan, kita membakar sampai merahnya merata gitu pada bagian mata bilahnya.
Kita membakar perlahan, apinya jangan terlalu kencang ya kawan, atau anginnya itu tidak terlalu, hembusannya itu tidak terlalu besar. Kita bisa menutup pada tutup blowernya. Setelah itu kita akan melakukan pencelupan. Kita celupkan sekaligus gitu aja ya kawan. Ya seperti di video ini adalah pada gerak lambat. Nah, langsung celup gitu aja. Lalu kita bersihkan bagian tanah-tanahnya. Oke, hasilnya seperti itu. Nah, ini setelah saya bersihkan dan kita celup pada larutan ferrichloride atau FCl, kita mendapati bentuk hamonya seperti di dalam video ya kawan. Ya, seperti itu, lumayan. Oke, ini kita proses membuat gagang kawan. Ini saya membuat gagangnya di tempat kolega saya yang mas-mas tukang las, sambil kita melihat proses pembuatan power hammer saya. Ini sama kita pinjam bor ya kawan, lumayan menghemat listrik kawan. Oh, atau mungkin nanti biayanya malah ditambahkan pada proses pembuatan mesin tempa kita. Wah ya nggak tahu ya. Wah sama aja ya, berarti nggak hemat listrik juga. Oke, kita lubangi seperti itu karena saya nggak punya lem atau namanya apa itu yang buat ngeklem itu. Ya kita ikat dengan karet lalu kita bor seperti itu. Kita buka, kita tata lagi, kita ukur. Oh ya, ini kita menggunakan kayu sonokling ya kawan. Ini hasil minta ini, biar agak keren. Tapi ya kita cuma dapat sebagian seperti itu. Ya hanya cukup untuk membuat gagang pisau kecil ini. Kita bor lagi agar kayu yang biar memiliki lubang yang sama. Karena kayu sonokling itu cukup keras, jadi saat dibor itu kadang menimbulkan asap. Baunya hampir mirip seperti kemenyan ya kawan. Oke, nanti kita pin ini menggunakan pipa bekas loop senapan angin ya kawan. Karena saya cari apa itu pin dari Kuningan itu belum nemu ya kawan. Jadi ini adanya bekas apa itu bekas senapan angin. Kita potong saja, kita pakai di situ. Ini diameter lubangnya 5 mm ini untuk senapan anginnya, karena senapan anginnya di upgrade yang lebih besar, jadi ini meninggalkan sisa kuningannya seperti itu.
Mungkin nanti ya kita kalau nyari-nyari di toko nggak dapat pin kuningannya bisa beli online ya. Kayaknya banyak di all shop itu. Oke, sekarang kita rakit menggunakan lubang itu. Kita pin pada bagian lubang-lubangnya. Kita beri tanda. Ya, setelah jadi kita lanjut diasah ya kawan. Ini pengasahan kita langsung menggunakan ya, karena sudah cukup tajam hati gerinda, kita lah menggunakan asahan yang halus. Ini asahan saya ini seharga 20.000 di toko bangunan, dan sudah saya laping atau kita ratakan ya asahannya. Nah, mengasah pada asahan yang rata itu enak ya kawan. Kita mau menentukan sudut kemiringan untuk ketajamannya itu enak. Kita asah sedemikian rupa. Ya, teknik asah saya ya seperti itu. Usahakan kalau mengasah itu pada bagian yang sisi kiri dan kanan itu sama ya kawan. Kita bisa dengan cara menghitung gosokannya. Kiri dan kanan itu sama. Jadi nanti kita akan menemukan ketajaman yang enak. Oke, kita terus mengasah sampai kita rasa sudah mendapat ketajaman yang kita inginkan.
Kita keringkan, lalu kita uji ketajamannya. Ya, karena saya tidak punya kertas, jadi saya langsung uji ke bulu kaki saya. Karena untuk membuat kertas itu kita harus menabang pohon di hutan-hutan ya kawan. Ya ini untuk agar kita tidak terlalu ikut dalam agar kita ya seperti ikut dalam pelestarian lingkungan. Ya, kita gunakan bulu kaki saja agar kita tidak banyak meninggalkan sampah-sampah kertas, karena bulu kaki ya besok kita bisa tumbuh lagi. Kalau nanti kita membuat sampah-sampah kertas yang banyak itu ya kasihan ya kawan, nanti saya diomeli emak. Oke, itu kita celupkan ke FCL lagi untuk memunculkan hamonya. Kita bersihkan sisa FCL menggunakan jeruk nipis, karena FCL itu bersifat korosi ya kawan. Jadi kita bersihkan lagi menggunakan asam jeruk nipis yang tidak terlalu korosi pada bilah. Setelah itu kita cuci. Lalu kita coba lagi. Ya, ketajamannya hanya standar, itu mencukur bulu kaki saya. Hasil pisaunya seperti ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya meni kawan.